Perkenalkan, nama saya Muhammad Azan Zuhur dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. NPM saya 1625011162. Di video ini saya ingin menjelaskan tugas pengganti UTS dari dosen saya, Bapak Safar Yahya, dari mata kuliah AIK 2. Di video ini kami diberikan 5 pertanyaan dan 5 ini akan kami jawab di video ini. Untuk pertanyaan pertama, mengapa masih banyak umat Islam yang berstatus agama Islam tetapi berperilaku yang bertentangan dengan agama Islam? Mungkin jawaban saya itu dikarenakan tidak semua umat yang beragama Islam mampu memahami dan mengamalkan semua ajaran agama. Ada juga yang penampilannya ini Islam sekali, tetapi belum tentu apa yang dia buat ini sesuai lah dengan apa yang diajarkan di agama Islam. Beberapa hal yang mempengaruhi ini adalah, diantaranya itu ada 5. Ada faktor tidak memahami agama, faktor lingkungan, faktor duniawi, habis itu faktor pergaulan dan faktor lingkungan keluarga. Mungkin dari 5 faktor itu yang bisa saja mempengaruhi mengapa banyak orang yang berstatus agama Islam tetapi belum tentu sekali bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam tersebut. Mungkin itu dari saya untuk nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa krisis moral masih terjadi di tengah masyarakat Muslim Indonesia dan notabene religius? Apakah pendidikan formal dapat menjamin terbentuknya akhlak? Menurut saya, krisis moral ini masih terjadi di religius seseorang yang tidak selalu berjalan dengan perilakunya sehari-hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, adalah faktor keluarga, faktor lingkungan sosial, media, pergaulan, dan lemahnya penanaman nilai moral yang dapat mempengaruhi akhlak seseorang. Pendidikan formal memang berperan penting dalam memberi pengetahuan dan nilai-nilai moral, tetapi tidak dapat menjamin terbentuknya akhlak yang baik. Pembentukan akhlak memerlukan pendidikan dari keluarga, lingkungan yang positif, serta kesadaran komitmen pribadi dan pengamalan nilai-nilai tersebut. Mungkin itu saja jawaban saya untuk nomor 2. Baik, saya akan melanjut di pertanyaan nomor 3. Apakah inovasi dan perubahan dalam ibadah mahda dapat dibenarkan? Menurut saya, pada dasarnya inovasi dalam ibadah mahda atau ibadah yang telah ditentukan tata caranya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah, seperti zakat, puasa, salat, dan haji, tidak dibenarkan apabila mengubah tata cara, jumlah, waktu, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini karena prinsip ibadah mahda adalah mengikuti tuntunan syariah secara tepat, namun pembaruan dalam bentuk teknologi sarana atau teknologi yang membantu pelaksanaan ibadah, seperti penggunaan aplikasi yang mengingatkan sholat atau pengeras suara masjid, dapat dibenarkan karena tidak mengubah substansi ibadah itu sendiri. Mungkin itu jawaban saya untuk nomor 3. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 4. Bagaimana puasa dapat menjadi sarana pengendalian diri, emosi, maupun perilaku seseorang di era perkembangan informasi yang begitu besar? Menurut saya, puasa itu dapat melatih seseorang untuk menahan hawa dan nafsu, mengendalikan emosi, serta menjaga ucapan dan perbuatan. Di era perkembangan informasi atau era modern ini, seseorang mudah terpengaruh oleh berbagai informasi negatif, provokatif, dan konten-konten yang tidak bermanfaat. Dengan berpuasa, seseorang belajar sabar dan lebih berhati-hati dalam bertindak, serta mampu menyaring informasi-informasi yang
valid agar informasi yang disampaikan kepada seseorang tidak salah dan tidak menyebarkan fitnah. Untuk nilai-nilai disiplin pengendalian diri yang dilatih selama puasa membantu seseorang menjadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Mungkin itu jawaban saya untuk nomor 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 5. Mengapa ibadah haji disebut sebagai simbol perubahan diri? Apakah setiap orang melaksanakan ibadah haji pantas disebut sebagai haji mabrur? Menurut saya, ibadah haji disebut sebagai simbol perubahan diri karena mengajarkan kesabaran, pengikhlasan, kedisiplinan, persaudaraan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menunaikan ibadah haji, seseorang diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat dalam menjalankan ajaran agama. Namun, tidak semua orang yang telah melaksanakan ibadah haji otomatis menjadi haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah mencerminkan perubahan perilaku menjadi lebih baik setelah pulang dari tanah suci. Oleh karena itu, predikat haji mabrur tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan ibadah haji yang berkali-kali, tetapi juga oleh kualitas iman dan akhlak setelahnya. Mungkin itu saja jawaban saya untuk nomor 5. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata karena saya ini hanya manusia, bukan nabi yang penuh kesempurnaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dewasa ku kira menyenangkan, tapi ternyata sulit dan melelahkan. Jika waktu bisa ku putar kembali, kan ku nikmati setiap detik. Gengsi menyelibutiku, manusia ini